Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Hadiana di channel Wiwi Nurmela Dewi. Di video kali ini kita masih membahas tentang PPDB SMA, SMK, SLB tahun 2023 di Provinsi Jawa Barat. Video sebelumnya kita membahas tentang jalur PPDB SMA dan kuota SMA di tahun 2020. Itu video sebelumnya. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang jalur PPDB SMK, di mana ada sedikit perbedaan antara jalur PPDB dan kuota untuk SMA dan SMK. Oke, kita akan langsung saja cekidot. Ya, di sini ada jalur PPDB SMK. Jalur PPDB SMK dibagi menjadi 4 jalur, sama seperti SMA. Yang pertama ada jalur afirmasi, yang kedua ada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru, yang ketiga jalur prestasi, dan yang keempat jalur prioritas terdekat. Nah, bedanya berarti kalau di SMA itu jalur zonasi yang keempatnya, kalau di sini jalur prioritas terdekat. Kita lanjut pembahasannya tentang jalur-jalur yang ada untuk jalur PPDB SMK. Yang pertama jalur afirmasi, hampir sama dengan SMA, diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Yang kedua, peserta didik berkebutuhan khusus meliputi penyandang disabilitas dan anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Yang ketiga, afirmasi kondisi tertentu. Ini untuk jalur afirmasi dibagi 3, yaitu KTM, disabilitas, dan kondisi tertentu. Kita lanjut dengan jalur perpindahan tugas orang tua, wali, atau anak guru. Diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan domisili orang tua atau wali karena perpindahan tempat tugas. Nah, kalau ini dibuktikan dengan surat mutasinya atau surat perpindahan tugasnya. Kalau anak guru dibuktikan dengan SK mengajar orang tuanya, entah itu ayahnya ataupun ibunya, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Kita lanjut di jalur prestasi. Di sini ada jalur prestasi nilai rapot menggunakan nilai rapot kognitif atau nilai pengetahuannya saja dari semester 1 hingga semester 5. Jalur ini dibagi menjadi 2 jalur untuk prestasi yang di SMK. Yang pertama jalur prestasi persiapan kelas industri, yang kedua jalur prestasi nilai rapot umum. Jadi nanti kalau yang kelas industri ini adalah di SMK itu tidak salah ada namanya kelas industri, di mana sekolah tersebut bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang jurusannya ada untuk bisa disalurkan ke perusahaan tersebut. Nanti sekolahnya bekerja sama dengan perusahaan yang sesuai dengan jurusan yang ada di sekolahnya. Ini kelas industri, jadi prestasinya berbeda. Jalur prestasi nilai rapotnya. Yang kedua, jalur prestasi kejuaraan. Ini menggunakan piagam prestasi kejuaraan yang diperoleh calon peserta didik dan atau menggunakan uji kompetensi yang dilakukan satuan pendidikan tujuan. Jadi kejuaraan ini bisa akademik dan akademik. Seperti di SMA juga sama, ada akademik sepertinya yang OSN, pelajaran-pelajaran yang lain. OSN yang akademiknya bisa jadi yang olahraga ataupun yang seni gitu ya. Atau ini berarti ada uji kompetensi yang dilakukan oleh sekolah tujuannya gitu. SMK itu menyelenggarakan ujian tertentu, uji kompetensi yang lain. Ini diserahkan kepada SMK atau sekolah-sekolah yang penyelenggara PPDB khususnya di negeri. Lanjut, ini adalah jalur prioritas terdekat. Berbeda dengan SMA, kalau SMA ada jalur zonasi, ini adalah jalur prioritas kondisi terdekat. Itu merupakan jalur PPDB pada SMK dengan seleksi berdasarkan pada jarak terdekat dari tempat domisili calon peserta didik ke sekolah tujuan tanpa dipengaruhi zonasi. Nah, ini berarti jarak terdekat aja rumahnya dengan SMK negeri yang ada. Jadi yang rumahnya dekat dengan SMK ada kemungkinan bisa diterima melalui jalur prioritas terdekat. Ini adalah jalur PPDB SMK. Saya ulangi, ada jalur afirmasi, ada jalur perpindahan tugas orang tua, wali atau anak guru, jalur prestasi, dan jalur prioritas terdekat. Kita lanjut ke jalur PPDB SMK, kuotanya kalau tidak salah. Kuota jalur PPDB SMK. Yang pertama afirmasi itu 20%. Wow, gede juga sama dengan yang SMA. Yang kedua, nah ini yang kedua ada prioritas terdekat itu 10%. Prioritas terdekatnya. Yang ketiga ada prestasi 65%. Dan yang keempat ada prestasi orang tua, wali, atau anak guru itu 5%. Nah, untuk afirmasi sendiri dibagi menjadi KTM itu 12%.
Disabilitas itu 3% dan kondisi tertentu itu 5%. Ini kondisi tertentu tuh contohnya dampak terkena bencana alam, ataupun beliau orang tuanya itu Satgas COVID-19 atau dianya juga terdampak COVID-19 atau COVID-19. Oke, lanjut untuk prestasi itu ada rapot 60%, yang kedua ada kejuaraan 5%. Nah, dibagi kalau di SMK ada nilai rapot itu 60% dan kejuaraannya 5%. Tapi khusus untuk rapot itu dibagi lagi menjadi persiapan kelas industri 35% dan umumnya 20%. Berarti lebih besar persiapan kelas industri. Barangkali memang sekolah SMK ini sudah banyak bekerja sama dengan industri terkait, baik itu yang di Jabodetabek ataupun yang lainnya, ataupun di luar-luar sana. Di luar Jawa juga mungkin banyak yang SMK bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sana, yang di luar Jawa. Baik, ini adalah kuota PPDB SMK tahun 2023, di mana afirmasi 20%, prestasi terdekat 10%, prestasi 65%, dan perbedaan orang tua atau wali atau anak guru 5%. Semuanya menjadi 100%. Kita lanjutkan dengan pendaftaran PPDB SMA dan SMK. Kita lanjut. Oh, ada tahap 1. Itu tahap 1 itu tanggal 6 Juni sampai dengan 10 Juni tahun 2023. Tahap 2-nya itu 26 sampai 28 dan 30 Juni 2023. Baik. Ini di tahap 1 untuk SMA dan SMK. Kita akan ke SMK SMA dulu. Di tahap 1 SMA itu membuka jalur afirmasi, perbedaan tugas, prestasi, nilai raport, dan kejuaraan. Berarti kalau kita buka afirmasinya, berarti afirmasinya ada 3. Afirmasi untuk KTM, afirmasi untuk disabilitas, dan afirmasi untuk kondisi tertentu. Ditambah perbedaan tugas, prestasinya, nilai raport, dan kejuaraan. Ini untuk SMA. Untuk SMK di tahap 1 ya. Untuk SMK tahap 1 membuka jalurnya afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan tugas, prestasi kejuaraan, dan persiapan kelas industri. Nah, ini untuk tahap 1-nya di tanggal 6 Juni sampai tanggal 10 Juni 2023. Untuk tahap 2, untuk SMA, tahap 2 itu jalur zonasi. Jadi tidak ada, tahap 2 itu khusus jalur zonasi. Siapa yang rumahnya terdekat bisa masuk di SMA. Begitupun SMK, ada jalur prestasi dan rapot umum. Oh, beda. Kalau SMK berarti nanti di tahap 2-nya itu jalur prestasi dan rapot umum. Ya, beda ya, bedanya di sana. Oke, video kali ini kita cukupkan sekian karena pembahasannya tentang jalur PPDB SMK, kuota PPDB SMK, dan pendaftaran PPDB SMA dan SMK, baik tahap 1 maupun tahap 2. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya akan pembahasan tentang jalur afirmasi yang ada 3 tadi. Kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.